gitu. Kami ada ikut klub teh, klub menggambar. Kemarin tuh kami bikin oven dari batu. Dan mungkin ya kalau misalnya mereka ujian nih, kan tulisan Mandarin kecil gitu ya. Jadi kayak mereka misalnya satu kertas gitu ya. Ya paling cuma setengah halaman. Ya aku suka pendidik tanya, kalian pulang nggak? Pulang nggak? Datang lagi nggak? Enggak. Ya. Terus Dikasih diskon. Dikasih free. Oh, niman tuh itu ya, no? Gitu. Jadi entah kenapa tiba-tiba, Enggak, ini background story gitu ya. udah lagi kak. Menerima. Halo teman-teman, sobat Upers. Nah, selamat datang di TWU kali ini, Talk with Upers. Jadi TWU kali ini kita punya konsep yang berbeda dari sebelumnya. Kita mendatangkan teman-teman yang keren-keren banget secara langsung biar ngobrolnya makin seru nih. Mungkin langsung aja kali ya perkenalan ke teman-teman kita nih. Halo. Hai. Mungkin boleh perkenalan. Oke, kenalin, nama aku Windy Chang, aku dari Prodi Teknik Industri angkatan 2021. Jadi ini udah tahun terakhir di UVERS. Hai teman-teman, kenalin nama aku Eva, aku jurusan Sistem Informasi dan aku semester terakhir juga di UVERS. Teman-teman, Windy dan Eva sekarang kesibukannya apa nih? Kalau aku sendiri sekarang skripsi aja sih, kayak udah mulai ada studi kan ke PT-PT gitu. Skripsi berarti Eva juga skripsi kan? Iya kak, aku skripsian sama sekarang aku lagi kerja. Berarti sibuk lah ya. Sibuk banget. Terus mungkin skripsinya udah progresnya sekarang ini? Aman gitu ya. Aman. Bab berapa sekarang? Udah selesai, cuman menunggu jadwal sempro aja. Ngeri kali. Bab 3 maksudnya? Oh, udah selesai bab 3 ya? Belum Iya, selesai bab lain? belum. Kalau Eva? Saya belum, Miss. Oh iya, belum. Enggak. Tapi soon lah ya. Bener. Sebisa mungkin lah. Secepatnya. Maret gitu. Cepatnya. Oh, Maret Maret Dia awal. Wisuda tahun ini kan? Ya, amin. Amin. Dengar-dengar kalian baru pulang dari student exchange, bener gak sih? Benar. Seru banget. Kira-kira boleh ceritain nggak sih student exchange-nya di mana dan berapa lama sih student exchange-nya? Dari aku dulu ya. Kalau kebetulan kami student exchange di satu kampus yang sama gitu ya. Nama kampusnya itu adalah National Sini University of Technology gitu ya. Itu ada di Kota Taichung gitu. Jadi kami di sana kayaknya 4 bulan lah ya kurang lebih gitu. Dari bulan apa nih kalau boleh tahu? Dari September sampai Januari awal. Berarti baru balik ya? Iya. Seru. Mungkin boleh nggak sih diceritain gimana sih kalian bisa ikut student exchange ini? Maksudnya tahu dari mana, infonya dari mana, dan sampai kalian ke student exchange ini prosesnya gimana tuh? Jadi saya dapat infonya dari Windy kak kemarin. Jadi dia tuh tawarin saya kan, mau nggak ikut student exchange kan ke NCUT di Taichung. Nah, terus bingung lah kan kak infonya, detailnya kayak gimana. Nah, kemudian kebetulan dari UVERS ada sosialisasinya ke 2 university tuh. Pertama itu Fokong University sama satu lagi Si Cini ini. iya Cini. Benar. Nah, jadi udah dengar sosialisasinya, terus kita tertarik, langsung kita gas daftar kayak gitu. Berarti kalian udah kenal sebelum student exchange ini? Kenal sih, sebatas kenal aja karena kebetulan kami juga banyak sekelas tuh di kelas umum gitu. Tapi lumayan deket dong sampai ngajak-ajakan nih. Sebenarnya enggak sih, cuman aku tahu dia mau ikut aja makanya aku ajak dia. Nah, kalau dari aku sendiri aku tahunya dari dosen nih. Jadi kayak dari dosen dan dekan-dekan mempromosikan secara langsung gitu ya. Ini lagi ada program nih, kamu keluar coba aja gitu. Terus kayak dari rektor kita juga nih suportif banget gitu kan. Pilih ada kegiatan kayak gini, kamu mau coba ikut nggak? Ajak teman-teman kamu gitu. Sebelum ajak Eva, sebenarnya aku ada ajak orang lain, tapi memang mungkin karena masalah itu harus bayar pribadi gitu ya, jadi kayak mungkin nggak banyak yang tertarik. Emang belum kesempatannya kali ya? Terus yang menerima adalah Eva. Iya, benar. Nah, untuk proses seleksi kira-kira ada kayak syarat-syarat khusus gitu nggak sih kalau mau ke sana, ke ikut student exchange-nya? Kalau untuk ikut program ini sebenarnya nggak terlalu diseleksi kayak gimana sih kak. Yang penting kita kumpulin berkas-berkas yang dia butuhin kayak gimana. Kita kumpulin, udah deh langsung diterima, langsung gas di situ. Paling minimal sertifikasi bahasa sih. Jadi dia pilihannya kamu mau ambil jalur HSK,
TOEFL atau IELTS gitu. Kebetulan kemarin kami kayaknya TOEFL ya dua-duanya gitu. Ya dia ada minimal skor TOEFL untuk langsung sana. Berarti HSK nggak wajib di... Enggak wajib HSK. Selama di sana tuh kan pasti ada kayak agak culture shocknya gitu waktu pertama kali di Taichung ya. Kira-kira ada nggak yang bikin yang ternyata di sini tuh kayak gini gitu? Biaya ininya sih, transportasinya. Oh iya. Kalau kita di sini Gojek, Grab segala macam itu terhitung murah lah ya gitu ya. Kalau di sana pertama kali kami pakai transportasi umumnya di sana itu taksi gitu ya, dari bandara ke si tempat kampusnya ini, jadi langsung ke dom kampus gitu kan. Perjalanan 2 jam dan itu kami dipatok dengan harga yang fantastis. 1 jutaan. 1,4. Benar. Dan itu kami shock banget, kami nggak diinformasikan sebelumnya gitu. Jadi kayak semahal itu gitu loh guys. Kami nggak expect gitu harga taksinya segitu. Emang harganya itu segitu apa? Oh emang tarifnya normalnya segitu? Iya memang normalnya kayak gitu. Di sana berarti emang kalau misalnya kemana-mana pakai transportasi umum? Iya, biasanya bus dan kereta sih karena lebih affordable juga. Agak shock, ini shock beneran sih. Shock iya. Nah kalau misalnya proses belajarnya gimana? Ada nggak perbedaan proses belajar kalian waktu di Indonesia sama waktu di Taichung di kampus? Kalau menurut aku sih mungkin karena aku udah tahun terakhir ya ketika aku coba ke sana gitu ya, semester 7 kemarin. Nah, jadi ketika aku join di sana, kebetulan aku ngambil nih mata kuliah yang sebelumnya aku tuh udah belajar gitu. Jadi sebenarnya yang kita belajar di UVER sama belajar di sana itu tuh nggak jauh beda. Materinya juga kita bilang mirip ya iya, kita bilang beda ya juga nggak beda jauh gitu. Jadi sebenarnya itu sangat membantu. Paling kendalanya di bahasa sih. Bahasa. Kalau Eva sendiri ada nggak? Kalau dari aku ya sebenarnya cara pembelajaran di sana itu mirip sih sama di UVER ya, kayak dosennya di depan pakai PPT jelasin kayak gitu. Terus untuk mata kuliahnya yang aku ambil itu sebenarnya kayak mirip-mirip mata kuliah semester 1 gitu. Sebenarnya aku di sini udah pernah ambil, terus di sana ambil lagi kayak gitu. Tapi di sana yang kerennya kita dikasih nih kesempatan, malah didorong nih untuk keluar gitu kan. Jadi dari kampusnya sering ada ini, oh kita ke sini, oh kita ke sana, kunjungan ke sana sini gitu. Jadi kunjungannya tuh ke kampus atau ke kayak monumen nasional di sananya, di kota sana gitu kan. Bahkan kami pernah keluar kota juga nih di sana gitu. Jadi selain keluar negeri, keluar kota. Sekalian lah ya, iya. Sekalian jalan-jalan mengeksplor. Benar. Nah, selain pastinya belajar kan, kuliah di sana tuh kalian ikut kegiatan di luar perkuliahan gitu nggak sih di Taichung? Kayak mana tahu ikut bertemu dengan apa sih teman-teman Indonesia lainnya di sana? Seperti yang kita tahu ya, kalau kita mahasiswa Indonesia keluar itu pasti kayak dia ada PPI gitu ya. Jadi perkumpulan mahasiswa Indonesia gitu. Nah, kebetulan di sana juga dinaungi nih sama PPI. Jadi di PPI kota sana sama PPI kampus gitu. Nah, jadi di PPI itu juga ada nih acara-acara setahunan sekali gitu. Itu juga jadi ajang buat teman-teman Indonesia yang exchange keluar buat saling tukar informasi, saling mengenal juga ya. Benar. Satu ini nih, satu perantauan nih. Benar. Oke. Ada lagi Kak. Terus kami itu di sana ikut organisasi kayak klub-klub gitu. Kami ada ikut klub teh, klub menggambar gitu-gitu. Kami pernah join klub nyanyi. Itu apa tuh? Itu kayak UKM. Benar. Kampus itu ya. Benar. Berarti anak student action itu juga di welcome banget mereka gitu. Mereka senang banget kita join kayak gitu. Bahkan kami kemarin dikasih tumpangan gratis ke pantai-pantai kayak gitu. Benar, dikasih baju gratis ya. Iya. Jadi di situ kami tuh ikut kayak dia ada satu klub gitu ya, international club gitu kan. Nah, jadi dia tujuannya tuh lebih kayak volunteer, international volunteer association gitu nama klubnya. Jadi waktu itu kami kesempatannya ke pantai nih, kami bersih-bersih pantai. Terus ada lagi Kak. Kami pokoknya dari pihak NCUT sendiri mereka nyelenggarain kegiatan-kegiatan buat mahasiswa internasional kayak gitu. Jadi kemarin tuh kegiatannya ada yang naik gunung, ke museum, terus ada yang apa kemarin yang pakai tali-tali itu. Ini kami juga ada belajar kultur tradisional di sana gitu. Jadi kayak bener-bener coba ini tradisional kulturnya di sana tuh kayak gimana sih gitu. Kemarin tuh kami bikin oven dari batu. Oven dari batu. Ya, jadi kayak literally batu ditumpuk-tumpuk, nanti kita masukin makanan di dalam gitu. Benar. Itu tuh emang kegiatan
Maksudnya emang kegiatan rutin klub itu? Bukan, dia ini dari NCUT yang nyelenggarain Kak. Jadi sebenarnya mungkin kayak dia tahun ke tahun itu kegiatannya beda gitu, nggak sama-sama. Kebetulan tahun ini ke situ. Oke. Ada lagi Kak. aku kami menerima Dan aku cerita Kami kalian. tuh apa? Aku dulu. Boleh. Jadi aku tuh bahkan ikut ini loh, workshop belajar naik tali itu, tau gak sih kita kayak iya manjat. Yang di tali itu. Enggak, jadi kayak literally kita jalan di atas tali dan itu free ya, for free. Kita jalan di atas tali, terus ada juga nih tree climbing gitu. Sabar, aku agak penasaran berjalan di atas tali ini gimana? Talinya diikat. Iya, dari pohon ke pohon, nanti kita jalan nih seutas tali gitu. Dia ajarin tuh trik-triknya gimana kalau kita naik tali kita harus siapin apa. Itu ada pegangannya enggak? Enggak, Oh, cuman kayak bener-bener nggak ada. Terus apa lagi tadi? Ada tali. Tree climbing juga. Free climbing. Terus Kenapa mereka manjat pohon? Bener, jadi kita kayak ini loh dipasangin tali pengaman ke atas itu, jadi kita manjat sendiri. Oh iya. Yes. Kayak nggak expect, ternyata banyak banget kegiatan yang mereka kasih buat student exchange ya. Jadi ulang Kalau kamu tadi apa tuh? Kegiatan apa lagi nih? ada Kak, kita ke vihara di situ. Kita vihara di Taichung. Jadi vihara itu kan banyak nyelenggarain kegiatan-kegiatan juga buat anak-anak Indonesia yang di Taichung gitu loh. Jadi kita tuh ikut tim nari juga, kita tim Inla. Tim Inla di Taichung gitu. Jadi bareng-bareng sama orang-orang Taichung. Benar, orang-orang lokal. Benar, kita join di situ. Terus kita tampil di salah satu vihara yang lumayan besar di Hsinchu. Even kami tampil ke sekolah loh. Kami tampil anak-anak Itu gimana tuh? Maksudnya kalian ngebalancing latihan, pasti kan ada latihan-latihan ya, ngebalancing latihan sama kuliah dan kegiatan-kegiatan lainnya itu gimana? Kebetulan dia kalau untuk latihan-latihan sama kami aktivitas di luar itu weekend sih, jadi sekolah itu nggak mengganggu karena cuma weekday. Aku penasaran, ini kalian waktu belajarnya itu dari jam berapa ke jam berapa tuh? Waktu kuliah? Beda-beda kan? Beda-beda. Benar, tergantung. Kita pilih sendiri sih, kita mau jam berapa. Tapi kebanyakan kita itu kelasnya pagi. Pagi, siang. Beda ya? Karena kan kayak malam gitu. Iya, kalau UFOR kan semuanya diratain kan, SKS-nya malam gitu. Kalau di sana tergantung nih, bisa kita ambil SKS pagi, maka kita kuliah pagi. Tapi ada SKS malam? Ada. Dia paling malam sampai jam 7.45. Benar-benar lebih panjang gitu ya. Kalian kalau tahu Vegetarian kami. Jadi gimana tuh? Pasti kan agak sulit ya. Apa nggak sulit mencari makanan PG di sana tuh? Kalau di Batam sendiri kita gampang banget ya. Kalau di sana justru lebih gampang lagi. Banyak ya berarti. Karena di sana orang-orang tuanya banyak. Iya. Jadi anak-anaknya juga terbiasa tuh makan-makan PG. Kalau untuk masalah harganya aman, maksudnya Living cost di sana beda tipis, tapi memang sedikit lebih tinggi di sana. untuk makanan berarti masih standar. Maksudnya nggak yang semahal itu. Iya, benar-benar. Mahal sih. Living costnya dia Mahal pesen kangkung. Dia Kayak pesen gini kangkungnya Kak, semangkuk kecil. Tahu nggak sih berapa harganya? Coba tebak. 40.000. Aduh, lewat mah. Lebih tinggi berarti. Loh ya. Kangkungnya tuh literally Kayak cuma gini, kangkung gini, 5.000 semangkuk seikat kecil itu. gini. Kita masak kangkung seikat Segini. 5.000. Berapa tuh? 6. Mangkok kecil. Mangkoknya Aku kira gini. seikat. Kalau ini mah banyak. Semangkuk kecil ini Kak, Mangkok. yang udah dimasak, udah jadi. Aku GoFood. Lebih mah. Berapa? Tebak. Dia pesennya kayak ada aplikasi kita Aku pesan ketekan makanan Kak online. ceritanya. Jadi entah kenapa tiba-tiba, Enggak, ini background story gitu ya. Jadi aplikasi pemesanan makanan dia tuh pakai nomor HP aku gitu kan. Nah jadi ketika dia di luar, aku di kamar aja gitu kan. Jadi waktu itu dia kayaknya lagi keluar, nggak tahu kemana. Aku nggak ikut gitu. Di rumah lah aku dengan tenang-tenang ini dapat telepon. Ini aku di luar, kamu di mana? Siapa ya? Kan nggak pesen ya? Iya. Ini loh, kamu tadi pesen makan. Aku pesen makan. Ya udah aku turun, kamu di mana gitu kan. Janjian lah kami ketemu di depan pintu kampus dom kampus gitu kan. Terus dia bilang, "Oh, ini nih kamu pesen makan berapa?" 62.000. Semangkok kecil. Aku nggak tahu itu kangkung. Aku bawa naik nih. Aku telepon ya kan. Mereka tadi pesen makan ya gitu ya. Aku nggak pesen makan. iya, aku nggak pesen soalnya. Aku emang nggak pesen gitu loh konsepnya.
kepencet, aku taruh di kantong, entah gimana. Itu nggak logika. Pertama kita buka aplikasi, kita pilih toko, kita pilih makanan, kita kita payment. Tiba-tiba, iya dia nggak pesen, itu dia mencetnya berapa kali itu jadi nggak pesen. Kan agak-agak gitu ya. Aku baru tahu loh di sana ada kangkung. Ada kangkung, Kak. Itu kangkung nggak sih yang kau makan? Kangkung, memang banyak kangkung di situ. Kangkung. Gila, 62.000 satu ini ya, satu mangkok. Mungkin karena itu ongkir ya, jadi mahal gitu ya. Bisa jadi kita makan Jadi di toko. ongkir ya. Mahal di ongkir ya berarti ya. Iya. Kangkung. Tuh. Yang lucunya dia bilang dia nggak pencet. Iya, aku gitu. serius nggak pencet, Kak. Aku Jadi nggak gimana pesan. dia pas gini langsung ting ning ning. Iya. Apa digigau kali ya di bus Ah, itu dia serius, tidur. aku nggak pencet. Terus tetap kamu bayar. Aku pun Bayar lah. Dia udah datang gimana? aku pun sampai awalnya sampai ngelak banget loh. Mana ada aku Aku pesan, nggak marah ada sama aku dia. pesan. Memang aku nggak pesan. Oh, kalian nggak satu kamar ini? Satu kamar, Cuma dia aku lagi di luar. Ya dia Kamu di dorm. Kalau kamu Iya. nggak di dorm, siapa yang mau bayar? iya dia makan sendiri itu kangkung. 62.000. Iya, pokoknya ngotot lah marah-marah. Aku ngotot ini kok pesen. Dia Aku ngotot nggak pesan. Iya. Terus tahu tanya, weh bro, sorry lah aku tadi kepencet. Ganti nggak uangnya? Ganti. Ganti. Kalau nggak, diungkit-ungkit. Ini aja diganti diungkit-ungkit. Kangkung 62.000-nya. Iya. Oh, di sana nasi susah. Oh iya, jarang makannya sih mereka ya berarti. Mereka lebih prefer Mie. Mie-nya sih memang buat sendiri, cuman ya Aja ya, kenyang agak nasi ya. gitu. Emang Indonesia banget berarti kalian yang kalau nggak makan nasi nggak makan. benar. Jauh-jauh ke sana makannya nyarinya juga nasi. Benar. Nah, tadi kan kita udah ceritain kayak hal-hal menarik yang kayak kegiatan-kegiatan apa yang kalian ikutin selama kurang lebih 4 bulan ya. 4 bulan tuh ada nggak sih yang kayak bikin kalian kesulitan gitu selama ada di sana? Mungkin homesick, kangen keluarga gitu. Kalau dibilang homesick paling kayak mungkin masalah makanan gitu ya. Oh, makanan Iya, gimana tuh? benar, setuju. Beda Karena lidahnya. iya, Oh iya. lidah Nusantara ini sulit gitu ya, Sulit. dibawa keluar. Betul. Ya, kalau di Indo kan kita mungkin terbiasa nih, oh makanan kita tuh sehari-hari apa sih gitu. Rempah-rempahnya banyak. Di sana itu kayak tawar gitu, Kak. Kayak Rasanya nggak kurang lah. pedes, nggak asin, nggak ada micin. Gak ada micin, gak mungkin gak Kayak sih? nggak berasa micinnya. Micin mereka beda lah, mungkin kalau micin kita kan Kita banyak kan nih, kayak pok satu gitu. sendok. Iya bener-bener. Sekecil itu. Oh. Paling masalah itu sih sambal dan Benar. kawan-kawan. Sambal adalah makanan Indonesia banget ya. Banget. Harus ada sambal gitu. Benar. Terus gimana tuh kalian menghadapi kesulitan mencari makanan yang sesuai selera? Explore berarti. Ekspor, kami cari. Kebetulan di sana tuh kayak ada satu store, dia benar-benar Indonesian food sama international food di sana. Ada Vietnamese food, Thailand food gitu. Jadi kami ke sana, cuma mungkin karena transportasi yang itu sekali lagi masalah transportasi. Transportasi ya. Masalah kedua inilah, kita kemana-mana tuh naik bus, Kak. Jadi naik bus tuh 30 menit, 1 jam. Karena nunggu ya. Harus nunggu. Nah itu tuh terus gimana ya, busnya itu jadwalnya kadang nggak selalu ada, kadang dia 1 menit lagi, tapi jarak kita itu 5 menit, kita harus lari gitu. Benar. Kami pernah nih, kami kan punya jam malam ya, jam malam di kampus tuh jam 11 nih, 11 malam tank itu bakal dikunci gitu kan. Sampailah bus kami ini Di depan kampus, di gerbang kampus itu jam 10.55. 5 menit sebelum tutup ya. Terus Iya. terus gerbangnya itu di paling depan banget, tapi dormnya itu di paling belakang banget. dan Nah. normalnya dari si gerbang ke dom ini ke mes kampus itu berjalan kaki itu 12 menit, 10 sampai 12 menit jalan Lari kaki lah kami santai. di situ. 5 menit Gila berarti. dan waktu itu musim dingin kan, jadi bayangin lah lari-lari musim dingin, Anginnya asma, was Malam lagi ya. iya. Tapi emang kalau misalnya nggak tinggal di, oh iya sih susah lah ya. Kalau misalnya malam nggak masuk dor, mau tinggal di mana? Nah dia pernah tuh, Oh iya pernah. dia tidur di sevel. Oh iya. Iya waktu itu kalau lihat kembang api kok tidur di Oh sevel. iya, ada Kak. Tidur di sevel. Jadi ceritanya kami kan tahun baruan kan, 2024. Nah pergilah kami itu tuh kembang apinya jam 12.00. Di bagian sana kan? Di bukan kayak jauh, satu taman jauh gitu lah. dari Kampus. jauh dari kampus. Nah naik bus lah rame-rame kan, pergi nonton kembang api. Pas balik otomatis dorm udah tutup dong ya kan. Udah tidur kami di sevel. Nah rame-rame di sevel sana tidur. Emang dormnya buka jam berapa?
Jam 6 pagi. Oh, jam 6 pagi. Berarti kamu dari berapa jam tuh? Kan 12.00 ya. Naik bus, terus dari tempat itu naik bus dan lain-lain sampai di kampus mungkin jam 1.30 gitu. Udah ketutup ya. Tapi kemarin itu busnya kayaknya nggak ada yang sampai kampus, jadi kami itu sepedaan malam-malam. Dari Sepeda dari mana? Itu sepeda pemerintah kan, jadi kita tinggal tap kartu. Aku di Bayar sana tapi? bayar. Gak ada yang gratis di dunia berarti. Ada di 30 menit free. 30 menit pertamanya gratis, ya benar. Di atas itu baru kami bayar. Nah di situ tuh sebenarnya aku lebih hobi naik sepeda ya daripada naik bus gitu ya, karena waktu naik sepeda sama naik bus itu jaraknya sama, waktu sampainya juga sama gitu. Ya, aku di Indo nggak mabuk bus. Sejak aku di sana aku mabuk bus. Jadi aku lebih naik sepeda karena dia bentar-bentar berhenti kan. Ngerem-ngerem gitu dia. Kayak ini ya kalau berarti busnya kalau di Batam Trans Batam gitu. Nah bedanya Trans Batam itu antar stasiunnya jauh nih kan ya. Iya. Jadi kita tuh santai baru berhenti. Ini enggak. Jadi literally cuma 200 meter stop. 200 meter stop. Jadi agak iya betul. Iya. Emang di sana nggak ada ini minuman, biasa kan kalau orang masuk angin karena mabuk perjalanan gitu tuh nggak ada yang jual. Aku bawa antimu sih dari Indonesia. Anti iya. keren soalnya. Oke. Ada lagi Kak, Apa? kendala ini bahasa Kendala pas kita bahasa. belajar ya. Jadi kemarin itu kalau di kelas itu kan kita kebetulan kami awalnya dijanjinya pakai bahasa Inggris kelasnya kan, tapi tahu-tahu sampai di sana kelas kami bahasa Mandarin semua, terus gabung sama orang-orang lokal. Terus bahasa Mandarinnya itu Mandarin tradisional. Oh beda ya tradisional sama yang simplified kan? Simplified tuh lebih gampang kan. Terus tradisional tuh banyak yang aku nggak bisa baca gitu kan. Karena tulisannya juga beda ya. Iya, terus ujian juga susah jadinya, otomatis nggak bisa nulis gitu kan. Terus gimana tuh Nah. kalau pakai bahasa Chinese yang tradisional? Kebetulan ketika masuk pertama kuliah aku udah ngomong nih jauh-jauh hari kan. Aku mau ujian bahasa Inggris boleh nggak? Oh iya boleh request kayak Boleh gitu. gitu. Guru kan guru kan? Ya guru dosen gitu lah. Dosen-dosennya berarti emang ini. Terus gimana tuh dia nanggepin pas kamu nanya? Boleh, tapi cuma waktu ujian. Ketika pembelajaran soalnya harus full ikutin kelas lokal. Berarti kan emang dasarnya udah bisa bahasa Mandarin atau enggak? Nah, kalau dia mungkin iya ya. Kalau aku sebenarnya agak-agak nekat gitu ya. Gimana tuh nekatnya? Karena bahasa Mandarin aku cuma basic belajar di sekolah gitu, nggak perdalam segala macam gitu. Jadi kalau dibilang nggak bisa ya benar nggak bisa gitu. Tapi kalau dibilang bisa ya cuma basic banget gitu. Jadi mungkin itu sebuah tantangan challenge lah buat diri sendiri. Tapi bisa tuh pulang Ya dari Google Translate, kan bebas menggunakan. ada teknologi ya. Benar. Pas ujian berarti soal kalian beda sama mahasiswa lain apa gimana? Sama, Cuma bedanya kami versi bahasa Inggris gitu ya. punya aku versi bahasa Mandarin. Cuman kan aku bisa bahasa Mandarin kan, cuman yang beneran simplified gitu. Kalau yang tradisional beneran susah, apalagi nulis gitu kan. Jadi kemarin itu juga minta kelonggaran sama dosennya, boleh nggak pakai bahasa Inggris campur sama Mandarin simplified gitu, campur-campur. Jadi iya, jadi kertas jawabanku itu ada Mandarin, ada Inggrisnya, ada Mandarin Inggrisnya kayak gitu. Dan mungkin ya kalau misalnya mereka ujian nih, kan tulisan Mandarin kecil-kecil gitu ya. Jadi kayak mereka misalnya satu kertas gitu ya paling cuma setengah halaman. Ya aku suka itu penuh. Iya, kalau terus satu lagi, mereka tuh selesainya cepet banget gitu loh, kayak 30 menit keluar. Terus kami di sana itu kayak 1 jam masih nulis, 1 jam masih Iya, nulis. aku paling terakhir loh. Aku 2 jam juga baru selesai. Sama, aku juga kayak gitu. Oh, emang nggak ada maksudnya mahasiswa yang dari luar lain selain kalian? Di situ dia ada nih, tapi kalau misalnya mahasiswa dari luar yang sama-sama student exchange gitu ya, dia nggak diwajibkan nih untuk ujian karena dia statusnya bukan student Exchange. Mereka ikut program TEP Kak. TEP itu dia nggak wajib ujian, nggak wajib masuk kelas. Jadi mereka tuh literally kesana buat magang, merasakan aja kayak gimana cuma caranya experience itu. aja. Dan Berarti nggak dinilai dong? Bener. mereka nilainya dari project magang mereka selama 4 bulan di situ ngapain. Dan kalau mahasiswa internasional lain, mereka tuh justru ikutnya 4 tahun, 5 tahun. Jadi dia bukan exchange. Berarti emang kayak kuliah Beneran kuliah, benar, ya. Berarti selama 4 bulan ini nilai kalian dikonversikan ya? Nilai yang di sana dikonversikan ke UVerse. Benar. Kalau sampai lupa, kalian di sananya prodinya sama? Beda. Kalau kamu dari mana? Karena aku di sini teknik industri, aku di sana juga teknik industri. Oh, nama ini juga teknik. Iya, industrial engineering gitu.
Kalau kamu? Sistem informasi Kak. Oh, tetap sampai sama. di sana information management gitu deh. Oh, tapi hampir sama tuh. Iya, mirip-mirip. Ih, seru banget ya. Padahal cuma 4 bulan loh. Nggak kerasa loh kamu 4 bulan tahu seru pulang. banget, seru banget. Pulang. Tapi sedih gak sih pas pulang? Maksudnya pas Ada. udah selesai nih student exchange programnya udah selesai. Mungkin karena kayak pisah gitu ya sama teman-teman gitu. Jadi kan udah mencar nih balik ke kota masing-masing. Ya, sedih sih. Iya, aku nangis di situ 3 hari. Iya. Serius, pokoknya tiap kali ketemu kan. Iya, kalian udah mau pulang, mulai nangis lagi. Berarti kalian juga dapat banyak relasi orang lokal sana ya? Benar-benar. Masih kontakan? Masih stay Oh, in touch iya. sampai sekarang. Ih, keren bisa ketemu sama orang-orang baru. Benar. Kami di sana favorit AI. AI karena bisa mengambil hati mereka ya. Betul. Demi kelangsungan hidup. Betul. Kami pernah dikasih diskon makan. Di mana di kantin? Di rumah makan gitu lah. Gara-gara? Gara-gara apa ya? Kami bilang nih, AI kami bulan depan udah mau pulang loh. Dia bilang kayak, oh Tapi beneran mau pulang kan ini? benar mau pulang gitu. Enggak. Dia kan tanya kan, kalian di sini kebetulan mereka tuh Januari liburan musim dingin kan. Jadi semua orang tahu kalau liburan musim dingin tuh banyak yang bakal pulang. Dia tanya kalian pulang nggak? Pulang AI datang lagi nggak? Enggak. Situlah gitu terus Dikasih diskon. dikasih free. Oh niman tuh itu no gitu. Kasih Banyak nggak pesennya? Enggak lagi. Iya malu lah. Kan kami tuh makan dulu, pesan dulu, baru dia datang. Oh kalian makan banyak-banyak lah ya gitu. Baru dikasih. Nggak mungkin kamu pesan lagi dong. Iya. Gak mungkin. Bener-bener. Ih, berarti bener-bener ini ya kayak dapat keluarga baru juga. Kayak AI itu. Diterima lah, welcome saya. Mungkin teman-teman Windy sama Eva ada nggak sih kayak pesan-pesan buat sobat Upers atau teman-teman lainnya yang kayak ingin mengikuti jejak kalian student exchange keluar juga? Nggak pesan-pesan gitu? Kalau dari aku dulu lah ya. Kalau dari aku mungkin sebelum kita keluar, pastiin kita tuh searching nih budaya dan kultur di sana tuh kayak gimana. Jadi kita persiapannya juga lebih matang. Terus ya jangan bawa uang pas-pasan gitu ya. Kita nggak tahu kita di sana butuh apa gitu ya. Benar. Dan bahkan hal-hal yang kita anggap remeh itu tuh dibanderol dengan harga tinggi gitu di sana. Apa tuh contohnya? Misal nih sabun ya, kita ngomong sabun berapa sih gitu, sabun mandi gitu ya. Kalau di sini paling 40 lah ya, 40 50 itu normal. 20.000 ada. Iya, mungkin ukurannya beda ya. Ya, mungkin 20 sampai 50.000 dapat. Kalau di sana itu bisa cepek ke atas, cepek limpul juga dapat gitu mestinya. Ya, mahal Segini nggak? banget. 400 mili. Berapa tuh 400? 400 mili itu segini. Biasa aku beli 400 mili ya. Di sini biasanya 40.000 gitu. Di sana bisa cepek limpul gitu. Jadi persiapkan dompet Anda dengan baik. Kalau Eva ada nggak pesan-pesan buat teman-teman yang Pesan-pesan. ikuti jejak kalian sebagai mahasiswa student exchange keluar? Jadi menurut aku kesempatan buat ngikutin program exchange ini sangat berharga ya buat teman-teman. Soalnya beneran seru banget, worth it itu. Jadi buat teman-teman yang pengen banget nyobain atau mungkin penasaran, boleh banget tanya-tanyain ke pusat bahasa. Benar. Berarti informasinya tuh dari pusat bahasa ya? Benar. Terus kalau di sana jangan takut bangun relasi sih. Walaupun kita sebelumnya nggak kenal, walaupun setelah ini kita nggak bakal ketemu, gitu kan, nggak ada salahnya kita tetap coba nih kenalan gitu. Hai, kamu gimana gitu, dari mana? Dan itu bakal membantu banget. Bahkan kita punya teman-teman dari Eropa. Oh iya. Iya, kita punya dari Republik Ceko ya waktu itu. Ada 2 orang. Kita punya teman dari Thailand, Vietnam gitu, dan kultur India juga ya. India juga ada. Berarti emang Malay, internasional itu. Internasional itu bener. Dan kultur mereka tuh justru yang bikin wawasan kita bertambah gitu ya. Ada apa sih di sana gitu. Berarti menemukan hal baru juga kan ya selama di sana. Kalau Eva apa ya tadi? Apa nih? Tambahin lah. Tambahin ya. Tambahin Udah panjang lagi. ini mah. Pesan-pesan mungkin atau enggak harapan teman-teman yang mau nonton Jalan-jalan. Dia sering banget loh jalan-jalan di sana. Oh iya, kemana aja sih jalan-jalannya? Banyak Kak, aku ke Peternakan domba. peternakan domba itu seru banget. Itu dombanya lucu banget. Oh iya. Literally kita pegang aja rumputnya langsung wuh
nyerbu dia pada kesini semua. Itu lucu banget. Pertanakan domba. Terus ada tempat taman bermain juga. Wahana gitu lah. Wahana-wahana kayak roller coaster itu ada main juga. Ke danau-danau, ke museum. Ada danau-danau. Itu kalian perginya bareng sama yang teman-teman dari luar-luar yang tadi itu? Teman-teman Indo, teman-teman kemarin aku perginya sama teman Indo sama teman Thailand kayak gitu. Berarti ngomongnya tuh Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Ya, kalau kita ngomong bahasa Thailand juga nggak mungkin nggak kan. mungkin. Dia juga nggak ngerti bahasa Indonesia ya. Benar. Bener. Terus Terus ada lagi kami berdua pergi ke Kaohsiung. Kaohsiung. Jadi ke Kaohsiung itu salah satu kota gitu ya, kota di sana Paling itu. paling bawah letaknya. Iya, jadi kami kayaknya 2 hari 1 malam di sana. 2 hari semalam nginep ya. Nginep di situ. Dan itu lagi Christmas event kan, jadi kayak banyak banget tuh spot-spot cantik. Ih seru banget. Jadi pengen ikut student exchange. Cuman Udah tua, ya udah tua, udah nggak. Bukan masanya lagi ya. kuliah lagi. Oke, kita udah dengerin cerita menarik dari Winnie dan Eva. Semoga cerita-cerita menarik dan yang seru ini bisa menjadi inspirasi buat kita semua, buat teman-teman, buat sobat Upers juga yang nonton ini. Jangan lupa ikutin Talk with Upers di episode-episode selanjutnya. Kita say bye dulu ke sobat Upers. Bye bye. Bye. Deg-degan banget. Jeng jeng beneran, jeng Kak? jeng. Harusnya iya sih ya. Ih, tipis banget lagi. Aduh. Ini dikirim dari sekolah di sana. Spesial banget. Pas banget di Talk with Upers. Jadi, jadi ada satu versi bahasa Mandarin, satu versi bahasa Inggris, dan ini dikirim langsung dari sekolah jauh-jauh ke Upers. Dari apa tadi? Dari Winnie Cheng National sih. National Tsinghua University of Technology. Oh iya. Kita harus special thanks lah. Gimana ya kalimatnya? Special thanks buat mama papa. Thanks mami, thanks papi. Special thanks untuk Let's Beauty udah kasih kesempatan buat belajar di sana secara langsung gitu ya, walaupun mungkin kayak kami cuma singkat nih 4 bulan gitu ya, tapi next time kalau ada kesempatan mungkin teman-teman Upers yang lain gitu ya boleh join banget gitu. Iya. Recommended banget sebenarnya untuk di sana, culture-nya bagus gitu ya, terus kayak sistem mereka juga bagus, jadi like dicoba. Wah, Special thanks juga buat Upers nih gitu ya untuk jembatan dan sosialisasinya gitu ya. Diharapkan kedepannya mungkin lebih banyak nih kampus-kampus dan kerjasama di luar yang bisa banget buat tambah wawasan ya buat mahasiswa-mahasiswa Upers yang lain gitu ya. Semoga Upers semakin berkembang ke depannya, semakin banyak jalinan kerjasama di luar, dan semoga teman-teman yang lain gitu ya jangan takut untuk coba gitu kuliah di luar, karena kuliah di luar itu bukan cuman kita ngabisin duit gitu ya, tapi juga kita menambah pengalaman, wawasan kita tentang budaya luar, dunia luar tuh kayak gimana, kita perlu tahu. Oke. Tambahin. Ada lagi. sup.